izin pada Momi. Malam harinya Devan mengetuk pintu kamar Momi. Dia melangkah pelan menghampiri sang Momi yang tengah membaca majalah fashion di atas kasur. Devan Megantara. Momi Yola menoleh. Momi Yola. Ada apa Devan? Tumben malam-malam masuk ke kamar Momi. Ya, Devan dan Alika mau izin untuk kembali ke apartemen mulai besok malam. Momi Yola. Hah? Kenapa? Alika, kan belum sembuh total. Momi Yola langsung menggeleng tidak setuju. Devan Megantara. Dia sudah mulai bisa berjalan. Lagi pula jarak rumah dengan kantor sangat jauh. Alika, kan sekretaris Devan di kantor. Jadi dia tidak bisa masuk siang terus seperti Devan. Jadwal kami di pagi hari sangat bentrok. Momi Yola, ngomong saja kalau kau tidak mau berangkat pagi-pagi bersama Alika. Begitu saja kok repot. Itu juga salah satu alasannya Mom. Bagaimana? Boleh, kan? Momi Yola. Tidak. Devan Megantara. Ayolah. Mom. Devan berusaha memohon dengan muka melas. Membuat Momi Yola terpaksa mengiyakan tapi dengan satu syarat. Momi Yola. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Masa yang seperti itu saja harus menggunakan syarat segala? Momi Yola. Seminggu sekali kalian harus menginap di sini. Tapi Momi Yola. Kalau mau ya terima. Tapi, kalau tidak mau ya sudah. Devan Megantara pria itu terpaksa menyanggupi. Baiklah. Devan mau. Devan berjalan ke arah kamar. Alika, bagaimana? Pak. Ia langsung disambut oleh Alika begitu membuka pintu kamarnya. Apa kita diperbolehkan pergi? Devan Megantara. Boleh. Tapi setiap seminggu sekali kita harus menginap di sini. Baiklah. Yang penting kita bisa pulang. Saya rindu kasur yang luas. Devan yang mendengar Alika berkata seperti itu mencibir sinis. Ya luas. Memang kasurku di sini tidak luas. Hah. Tapi, kan ada bapak. Jadi tetap saja sempit. Devan Megantara. Dasar tidak tahu diri. Devan berjalan kesal melewati Alika. Padahal gadis itu paling makan tempat. Terkadang Devan sudah mepet ke pinggir saja masih diterjang atau dinaiki tubuhnya. Tidak tahu diri memang Alika tuh. Senyum Alika mengembang sempurna karena mulai nanti malam ia akan tidur sendiri tanpa adanya Devan di sisinya. Pagi-pagi sekali dia sudah bersenandung di kantor. Sampai waktu yang menegangkan datang. Di mana Alika dan Morgan harus berada di dalam satu mobil berdua karena ada acara rapat yang harus mereka hadiri. Sementara Devan tetap di kantor karena rapat kali ini tidak melibatkan dirinya. Kini keduanya sedang berada di dalam mobil menuju perusahaan A untuk membicarakan bisnis. Alika masih menggunakan tongkat bantu karena jalannya masih kurang terlalu baik jika tanpa menggunakan bantuan. Morgan, semua file sudah dipastikan tidak ada yang ketinggalan, kan? Morgan berusaha melakukan profesional kerja sebaik mungkin. Tetapi tidak dengan Alika yang sejak tadi pikirannya amburadul sepanjang perjalanan ini. Alika. Sudah Pak. Morgan. Bagus. Nanti jangan lupa dialog yang sudah aku ajarkan kepadamu. Ungkapkan semuanya dengan bahasa sejelas mungkin agar tender kita kali mau bekerja sama. Alika. Baik Pak. Bibirnya mulai manyun karena Morgan benar-benar tidak mau membicarakan apapun kecuali soal pekerjaannya. Alika, Pak. Saya boleh tanya sedikit? Morgan menoleh. Kontan Alika menggeleng penuh. Bukan itu yang ingin saya tanyakan. Dek, jantung Morgan tiba-tiba berdetak secara tak wajar. Apakah Alika ingin membahas hal yang menjurus pribadi lagi? Morgan, kau mau bertanya apa? Akhirnya Morgan benar-benar menoleh setelah sejak tadi menatap fokus ke arah jalan raya. Jujur Morgan sangat merindukan sosok Alika. Ia ingin sekali memandang gadis itu lebih dari 3 detik. Tetapi hatinya akan makin sakit jika Morgan sampai melakukan hal itu. Benteng tinggi yang membentangi hubungan mereka benar-benar kuat dan tak kasat mata. Morgan sungguh tidak bisa melawan kekuasaan seorang Momi Yola. Alika, saya hanya mau tanya. Alika berhenti bicara sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam. Bagaimana caranya Bapak bisa bersikap dingin seperti itu kepada saya? Padahal Pak Morgan yang saya kenal selama ini selalu hangat dan ramah kepada saya. Morgan langsung tertegun. Siapa yang tidak ingin bersikap ramah padamu lagi Alika?
Andai keadaannya tidak seperti ini, Morgan juga tidak mau berpura-pura dingin kepada Alika. Morgan ingin menjadi dirinya yang hangat dan seperti biasa. Morgan, saya rasa bersikap dingin padamu sangat perlu. Bagaimanapun juga kau adalah istri dari bos saya sendiri. Sudah sepatutnya saya menjaga jarak aman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ucap Morgan berusaha selugas mungkin. Ia sembunyikan luka itu dalam-dalam agar tidak disadari oleh Alika. Alika, tapi Pak Devan sendiri sudah menjelaskan kalau pernikahan kami hanya karena insiden kecelakaan. Apa Bapak benar-benar tidak mau memberi kesempatan untuk memaafkan saya? Morgan, saya memaafkanmu tapi tidak bisa mencintaimu lagi. Apakah alasan itu sudah cukup untukmu? Alika, kenapa begitu? Apa perasaan Anda hanya perasaan sesaat? Maka dari itu mudah untuk dilupakan. Morgan, pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi manusia. Saya harap kamu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Pak Devan. Mulai sekarang tolong belajarlah melupakan saya, Alika. Alika hanya tersenyum miris mendengar itu. Alika, baiklah. Jika itu mau Bapak saya akan lakukan. Alika memalingkan wajahnya angkuh. Ia berjanji akan melupakan Morgan mulai dari sekarang. Setelah pembahasan itu tak ada lagi pembahasan pribadi lainnya. Alika sudah cukup puas dengan jawaban yang diterima dari pria itu. Maxi terasa sangat menyakitkan. Suasana di apartemen. Entah kenapa Alika tidak terlalu sakit hati setelah mendengar jawaban Morgan yang sesungguhnya. Memang ia cukup sakit sesaat. Tetapi setelah itu hatinya menjadi lega setelah mengetahui pernyataan Morgan. Meskipun pria itu memutuskan tidak lagi mencintainya, tetapi setidaknya Morgan memaafkan kesalahannya. Di dalam kamar Alika tengah menghapus make up dan bersiap hendak tidur. Devan belum pulang karena pria itu selalu mendapat bagian paling larut dibanding ia dan Morgan. Wah, kulitku jadi kusam gara-gara memakai make up penghitam kulit 24 jam. Alika mematut-matut wajahnya di depan cermin. Gara-gara sekamar dengan Pak Devan aku jadi tidak bisa mengistirahatkan wajah. Kesalnya lagi. Sekarang gadis itu tersenyum melihat wajahnya di depan cermin yang sudah bersih dari make up penghitam wajah. Hanya sisa tompel berbahan dasar kulit yang melekat di wajah Alika. Ia memang selalu menggunakan tompel saat tidur agar tidak kelupaan saat bangun. Plok, plok. Alika menggunakan masker pada wajahnya. Hal ini dia gunakan agar saat Devan melihat tidak begitu curiga. Ketika melihat kulit wajahnya yang biasa kucel berubah mulus. Barangkali saja pas pulang nanti Devan mencarinya. Sebenarnya untuk apa sih dia melakukan ini? Kadang Alika sendiri juga tidak tahu kenapa ia harus melakukan semua ini. Ia masih berharap suatu hari nanti akan menemukan pria yang tulus dan tidak pernah memandang fisiknya sama sekali. Dan yang pasti pria itu bukan Devan. Apalagi Morgan yang sejak awal terlihat sempurna. Alika ingin berhenti bermimpi tinggi. Ia hanya mau hutang keluarganya terlunasi lantas bisa menikah dengan pria biasa-biasa saja tetapi sangat sayang kepadanya. Devan pulang ke apartemen pukul 12 malam beserta wajah lelahnya. Pria itu sudah makan di kantor terlebih dahulu agar ia bisa segera tidur setelah sampai rumah. Alika. Nama gadis itu adalah nama pertama yang Devan panggil begitu pintu terbuka. Mungkin Devan melakukan itu karena terbiasa. Tak ada jawaban. Kamar Alika gelap menandakan bahwa gadis itu sudah tertidur menjemput mimpi. Akhirnya Devan bergegas ke kamarnya sendiri. Gosik gigi, cuci kaki, cuci muka, cuci badan kemudian tidur. Devan Megantara, kenapa aku tidak bisa tidur? Devan sudah berada di kamar dan terbaring menatap langit-langit kamarnya. Harusnya Devan sudah terlelap. Namun berhubung pikirannya tidak bersahabat matanya jadi enggan untuk memejam. Devan Megantara. Ah, sialan. Devan menggeram. Tiba-tiba ia ingin sekali membawa tubuh Alika ke pelukannya sebelum tidur. Devan menjambak rambutnya sendiri. Ia berguling ke sana kemari layaknya orang kesetanan. Sampai akhirnya ia tak tahan dan keluar dari kamar. Devan Megantara. Ayah. Sekarang aku yakin bahwa aku sudah benar-benar gila. Devan sudah berdiri di kamar Alika. Ia tatap pintu kamar tersebut sebelum mengetuk. Rasanya malu. Tapi seluruh tubuhnya enggan pergi seolah sedang mengkhianati pemiliknya. Tok, tok, tok. Pintu Devan ketuk cukup keras.
Aku gila. Ya aku gila. Mulutnya bergumam-gumam tidak terima. Tapi tangannya masih mengetuk. Kakinya masih setia berdiri menunggu si pemilik kamar membukakan pintu untuknya. Devan mengetuk pintu lebih keras. Hingga Alika yang ada di dalam panik seketika. Alika. Ya Tuhan. Ada apa sih? Alika menyalakan saklar lampu. Alika ia membuka masker wajahnya dan segera mengoleskan lotion penggelap wajah dengan gerakan secepat kilat. Sialan. Gadis itu mengumpat saat melihat jam di dinding masih menunjukkan pukul 1 malam. Alika. Masih malam loh. Ada apa sih dia teriak-teriak kayak orang kesetanan. Setelah memastikan dandanannya sudah pas, Alika segera membukakan pintu. Tak lupa ia memasang wajah pura-pura bangun tidur agar sandiwaranya terkesan nyata. Ada apa? Pak. Alika membuka pintu sambil mengucap kedua matanya. Tanpa basa-basi lagi Devan langsung masuk ke dalam. Lalu menidurkan tubuhnya di ranjang Alika seenak jidatnya. Gila, aku sudah gila. Aku sudah gila. Batin Devan menjerit-jerit. Jadi malam ini Bapak mau numpang tidur di kamar saya? Tanya Alika setengah menolak. Ya iyalah. Memang mau tidur di mana lagi kalau bukan di kamarmu? Apartemen ini hanya memiliki 2 kamar. Devan mulai beralibi. Memang di kamar Bapak panas sekali. Devan Megantara. Kau coba saja kalau tidak percaya. Alika berbalik badan hendak mencoba seperti tantangan Devan. Tapi pria itu malah berseru tidak setuju. Alika. Ya sudah saya coba tidur di kamar Bapak. Nanti kalau tidak terlalu panas saya tidur di sana saja. Hei. Jangan. Devan segera bangun. Alika. Kenapa Pak? Pasalnya AC di kamar Devan sehat walafiat tidak kenapa-kenapa. Devan Megantara. Jangan ke kamarku. Mau apa memang?